membahas soal kepribadian. Pada hari ini, Anda memiliki janji malam dengan keluarga Anda. Namun, Pak RT menyuruh Anda untuk memimpin rapat karena beliau berhalangan hadir. Apa yang Anda lakukan? Oke, langsung aja kita bahas. Indikator dalam soal ini berkaitan dengan manajemen waktu. Untuk opsi A, menunda makan malam bersama keluarga dan memimpin rapat RT ini 2 poin karena Anda pasti akan mengecewakan keluarga Anda. Opsi B, menjadwal ulang makan malam bersama keluarga agar tidak ada yang dikecewakan. Ini 4 poin. Karena jika Anda menjadwal ulang makan malam bersama keluarga, maka keluarga Anda tidak akan kecewa begitu berat. Untuk opsi C, tetap mengadakan makan malam keluarga tanpa adanya saya, ini 1 poin karena Anda adalah pengambil keputusan yang buruk dan akan sangat mengecewakan keluarga Anda. Opsi D menolak untuk memimpin rapat RT dan lebih memilih makan malam bersama keluarga, ini 3 poin, karena banyak orang yang sedang membutuhkan Anda, tetapi Anda memilih untuk mementingkan kepentingan Anda sendiri. Opsi E, tetap melakukan makan malam bersama keluarga, namun hanya sebentar dan melanjutkan untuk memimpin rapat RT. Ini 5 poin karena Anda memiliki manajemen waktu yang baik dengan memberikan 2 pelayanan yaitu kepada keluarga Anda dan kepada masyarakat yang membutuhkan Anda. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mari membahas soal kepribadian. Anda bekerja sebagai staf kesehatan di salah satu rumah sakit besar di kota Jakarta. Hari ini Anda melihat pasien yang sakit keras dan sekarat berada di antrian paling belakang. Maka yang akan Anda lakukan sebagai pegawai administratif adalah titik-titik. Oke, langsung aja kita bahas. Indikator dalam soal ini berkaitan dengan prioritas dalam pelayanan publik. Untuk opsi A, membiarkannya dan melayani sesuai dengan nomor urut antrian, ini 2 poin karena Anda tidak tahu prioritas mana yang didahulukan dan membutuhkan pertolongan. Karena biasanya untuk di rumah sakit itu pasti ada antrian untuk prioritas, kayak seperti orang tua yang kecelakaan. Nah, itu pasti akan mendapatkan antrian prioritas. Opsi B, segera meminta keluarganya untuk ke depan dan menggeser antrian, ini 5 poin karena Anda berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menolong nyawa seseorang. Untuk opsi B ini benar sekali ya, meskipun tidak diantar oleh keluarganya, misalnya kecelakaan, pasti akan ada yang mengurus untuk administrasinya, pasti akan untuk didahulukan. Opsi C, menjelaskan kepada pasien lain bahwa ada pasien yang harus didahulukan karena sedang sekarat, ini 4 poin. Ini betul sekali ya, karena dengan Anda memberikan penjelasan kepada pasien yang lain akan mencegah timbulnya kecemburuan sosial. Karena sebagai masyarakat mungkin ada yang sudah mengetahui apa itu antrian yang perlu diprioritaskan dan ada juga yang belum mengetahuinya. Untuk opsi D, memberikan penanganan seadanya terlebih dahulu, ini 1 poin, karena justru akan membuat Anda terlihat tidak profesional. Jelas ya untuk opsi D ini 1 poin, karena kalau kita memberikan penanganan seadanya, jelas akan menunjukkan kalau kita tidak terlihat profesional. Opsi E, segera mengambil tindakan medis sesuai dengan kemampuan saya, ini 3 poin, karena tidak seharusnya Anda mengambil tindakan medis secara sembarangan tanpa prosedur. Gitu ya, untuk opsi E ini cukup jelas. Jadi, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mari membahas soal kepribadian.
Anda bekerja sebagai atasan di perusahaan milik negara. Pada bulan ini, Anda sedang bekerja sama antar perusahaan dengan salah satu klien utusan perusahaan tersebut. Bagaimana sikap Anda terhadap klien yang meminta Anda untuk membuatkan laporan palsu agar kerjasama tersebut berjalan dengan lancar? Oke, langsung aja kita bahas. Indikator dalam soal ini berkaitan dengan integritas pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik. Untuk opsi A menolaknya secara tegas bahwa tindakan tersebut bisa terjerat hukum, ini 5 poin, karena Anda memiliki prinsip dan integritas sebagai seorang pelayan publik yang baik. Jelas ya, opsi yang A ini 5 poin, karena untuk kasus seperti ini kita perlu menolaknya secara tegas. Opsi B, menerimanya dengan kesepakatan berapa nominal uang yang akan diterima, ini 1 poin, karena Anda tidak menggambarkan bahwa Anda memiliki integritas. Berarti untuk opsi yang B ini sangat berlawanan dengan opsi yang A. Opsi C, menerimanya sesekali apabila hal ini juga menguntungkan untuk saya. Ini 2 poin, karena Anda juga tidak menggambarkan memiliki integritas walaupun hanya melakukannya sesekali. Meskipun hanya melakukan sesekali, tetap saja perbuatan ini tidak bisa dibenarkan. Opsi D, melaporkan hal ini kepada atasan agar tidak terjadi penyelewengan, ini 3 poin, karena memang seharusnya Anda melaporkan hal ini kepada atasan Anda agar tidak terjadi kembali di kemudian hari dan pengawasan perusahaan lebih ketat. Jelas ya, opsi yang D ini adalah sebuah keputusan yang tepat. Opsi E, menjelaskan kepada klien bahwa dengan membuat laporan palsu bisa saja nanti akan ketahuan oleh pengawas dan menimbulkan dampak yang buruk. Ini 4 poin, karena Anda berusaha menjelaskan mengenai kebenaran yang harus ditegakkan. Setelah opsi yang A, hal yang bisa teman-teman lakukan yaitu adalah opsi yang E, menjelaskan kepada klien bahwa dengan membuat laporan palsu bisa saja nanti akan ketahuan oleh pengawas dan menimbulkan dampak yang buruk. Ini adalah opsi yang kedua ya, ini 4 poin. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mari membahas soal kepribadian. Anda memiliki kerabat yang berprofesi sebagai polisi. Pada pagi ini, ketika Anda melakukan perjalanan menuju kantor Anda, ditilang oleh kerabat Anda yang berprofesi sebagai polisi karena surat-surat Anda tidak lengkap. Maka sikap yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, langsung aja kita bahas. Indikator dalam soal ini berkaitan dengan profesionalitas dalam menjalankan profesi. Untuk opsi A, menyadari kesalahan yang telah saya lakukan, ini 4 poin, karena Anda adalah pribadi yang sadar akan kesalahan yang dibuat. Opsi B, tidak mau ditilang, ini 2 poin, karena Anda adalah pribadi yang tidak menyadari kesalahan Anda. Untuk opsi C, meminta kerabat saya untuk tidak menilang saya meskipun saya melanggar peraturan lalu lintas, ini 3 poin, karena Anda memanfaatkan privilege yang Anda punya. Opsi D, berbicara kepada halayak umum bahwa ia adalah kerabat saya, ini 1 poin, karena Anda adalah orang yang gila atensi. Untuk opsi E, menerima penilangan tersebut dan menjalaninya sesuai prosedur, ini 5 poin, karena Anda merupakan pribadi yang terbuka dan mau menerima kesalahan yang Anda buat meskipun yang menilang adalah saudara Anda sendiri. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Mari membahas soal kepribadian. Anda bekerja di salah satu instansi milik pemerintah. Pada hari ini, Anda disodori uang untuk membantu memasukkan seseorang agar bisa bekerja di instansi Anda. Sikap Anda adalah titik-titik. Oke, langsung aja kita bahas. Indikator dalam soal ini berkaitan dengan integritas dalam menjalankan pekerjaan atau profesi. Untuk opsi A menolak dengan tegas uang tersebut karena termasuk suap, ini 5 poin. Karena Anda merupakan pribadi yang memiliki integritas dan pendirian teguh dalam menegakkan kebenaran. Opsi B, melaporkan hal tersebut ke atasan saya agar ditindaklanjuti. Ini 4 poin. Karena yang berhak menindaklanjuti kasus tersebut adalah atasan Anda. Opsi C, sesekali menerima uang tersebut karena menguntungkan bagi saya, ini 1 poin. Karena Anda menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki integritas dan prinsip dalam menjalankan profesi Anda. Untuk opsi D, menerima uang tersebut dengan catatan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun, ini 2 poin. Karena Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Opsi E, memberikan penjelasan bahwa apa yang dilakukan telah menyalahi aturan, ini 3 poin. Karena Anda sudah berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang benar pada orang yang hendak melakukan tindakan yang salah. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. Mari membahas soal kepribadian. Anda bekerja sebagai staf administrasi pada rumah sakit di Kota Bandung. Antrian pasien sedang panjang, namun Anda diminta untuk memberikan pelayanan kepada anak atasan Anda terlebih dahulu. Maka yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, langsung aja kita bahas. Indikator dalam soal ini berkaitan dengan profesionalisme dalam menjalankan pekerjaan. Untuk opsi A, menolaknya dengan tegas karena hal tersebut menyalahi aturan yang berlaku, ini 4 poin. Karena Anda memiliki prinsip dan pendirian yang kuat dalam menegakkan kebenaran. Opsi B, menerima perintah tersebut karena Anda tidak bisa melakukan apapun jika berkaitan dengan atasan Anda. Ini 2 poin, karena Anda tidak bisa memilah perintah yang benar ataupun perintah yang salah. Opsi C, menjelaskan kepada atasan Anda bahwa sedang banyak pasien yang mengantri dan jika tiba-tiba melayani anak atasan Anda, maka akan ada banyak pasien yang komplain. Ini 5 poin. Opsi C ini 5 poin karena Anda berani mengambil risiko, yaitu dengan menjelaskan kondisi lapangan pada saat itu kepada atasan Anda sebelum Anda melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan Anda. Opsi D, memberikan pelayanan setelah melayani beberapa antrian terlebih dahulu, ini 3 poin. Karena Anda mencoba mencari alternatif lain agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Opsi E, tidak mengiyakan perintah tersebut, ini 1 poin. Karena Anda tidak bisa menghormati atasan Anda meskipun apa yang diperintah itu tidak benar. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. Mari membahas soal kepribadian. Anda bekerja di salah satu pelayanan publik di kota Tangerang. Pada hari ini terdapat seseorang yang menerobos antrian dengan alasan dia terburu-buru karena akan melakukan perjalanan dinas keluar kota. Maka yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, langsung aja kita bahas. Indikator dalam soal ini berkaitan dengan pelayanan dan peraturan yang berlaku. Untuk opsi A, tetap memintanya untuk antri sesuai dengan nomor urut antrian karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan, ini 5 poin. Karena Anda menjunjung tinggi peraturan yang ada sebelum Anda melakukan pelayanan kepada pelanggan. Opsi B, memintanya untuk mencari antrian yang mau bertukar posisi dengannya, ini 4 poin. Karena Anda mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pelanggan Anda. Opsi C, menolak
Menolak nomor antrian tersebut karena telah melanggar peraturan, ini 2 poin. Karena kemungkinan besar akan ada pihak yang dirugikan atas tindakan yang Anda lakukan. Opsi D, melaporkan hal tersebut kepada atasan, ini 1 poin, karena Anda terlalu bergantung karena Anda tergantung pada keputusan atasan Anda. Untuk opsi E, memintanya untuk ke pelayanan lain, ini 3 poin, karena Anda berusaha memberikan jalan lain untuk orang tersebut. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. Mari membahas soal kepribadian. Pada hari ini, saat Anda hendak berangkat kerja, tiba-tiba rekan kerja Anda menghubungi Anda bahwa rekan kerja Anda mengalami kendala saat hendak berangkat kerja, yaitu motor mogok di jalan. Maka, yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, langsung aja kita bahas. Indikator dalam soal ini berkaitan dengan kepedulian sosial. Untuk opsi A, membiarkannya karena urusan masing-masing, ini 1 poin, karena Anda adalah pribadi yang tidak memiliki kepedulian kepada sesama. Opsi B, menghampirinya dan menawarkan tumpangan karena memiliki tujuan yang sama, ini 5 poin, karena Anda memiliki jiwa sosial yang tinggi dan mau membantu orang lain. Opsi C, memesankannya ojek online, ini 4 poin, karena Anda mengetahui efektivitas waktu dan hal tersebut akan sangat membantu teman Anda untuk pergi kerja. Opsi D, menghubungi teman lain untuk membantunya, ini 2 poin, karena Anda justru akan membuat teman Anda lama menunggu dan hal tersebut sangat tidak efektif dan memakan waktu banyak. Untuk opsi E, membantu memperbaiki motornya yang mogok, ini 3 poin, karena yang Anda lakukan juga kurang efektif. Jadi, untuk soal ini jawaban yang paling sesuai adalah opsi yang B. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. Mari membahas soal kepribadian. Pada hari ini, rekan kerja Anda mengeluh bahwa dia merasa kesulitan mengerjakan tugasnya karena ia belum pernah mengerjakan tugas seperti ini sebelumnya. Maka yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, langsung aja kita bahas. Indikator dalam soal ini berkaitan dengan kepedulian kepada sesama. Untuk opsi A, membiarkannya karena hal tersebut adalah tugas masing-masing, ini 1 poin, karena Anda tidak peduli dengan sesama rekan kerja. Opsi B, memintanya untuk berguru kepada rekan kerja yang lebih kompeten, ini 3 poin, karena Anda menyarankan berguru kepada yang lebih menguasai materi. Opsi C, mencoba menelaah pekerjaannya dan akan saya bantu jika saya bisa, ini 4 poin, karena Anda berusaha memberikan bantuan kepada rekan kerja Anda. Opsi D, saya akan tetap fokus dengan pekerjaan saya, ini 2 poin, karena Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri. Untuk opsi E, mencoba untuk membantu sebisa saya, ini 5 poin, karena Anda berusaha menjadi rekan kerja yang baik dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. Mari membahas soal kepribadian. Pada hari ini, saat Anda menuju ke kantor tempat Anda bekerja, tiba-tiba Anda melihat kucing yang kesakitan di jalan raya. Yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, langsung aja kita bahas. Indikator dalam soal ini berkaitan dengan sikap kepedulian sosial terhadap sesama makhluk hidup. Untuk opsi A, membiarkannya karena itu hanya kucing liar, ini 1 poin,
Karena Anda tidak memiliki jiwa sosial meskipun hanya kepada hewan. Opsi B menolongnya dan membawanya ke dokter hewan agar segera ditangani, ini 5 poin. Karena Anda berjiwa sosial tinggi kepada sesama makhluk hidup. Opsi C merasa sangat kasihan, ini 3 poin. Karena Anda hanya simpati tetapi tidak melakukan aksi. Opsi D meminta orang lain untuk menolongnya karena saya sedang terburu-buru, ini 4 poin. Karena setidaknya Anda berusaha untuk menolong kucing tersebut melalui orang lain. Opsi E membiarkannya dan kembali lagi besok ketika saya sudah memiliki waktu luang karena saya sedang buru-buru. Ini 2 poin karena kepedulian Anda hanya minim. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B.